Hai, aku Putri. Dalam rangka memperingati Hari Ibu Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Desember, kami dari Kerabat Peduli Inklusi mewawancarai beberapa ibu yang kebetulan mempunyai anak berkebutuhan khusus. Kami mewawancarai beberapa ibu dengan anak berkebutuhan khusus yang berbeda-beda. Mari simak bersama. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Ajeng. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu ibu hebat. Oke, kalau gitu langsung aja ya. Halo Ibu. Halo juga Nah, Ajeng. dengan Ibu siapa? Silahkan perkenalkan diri nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Ibu Sri Muharni. Saya orang tua dari Andi Safira Atira atau biasa dipanggil Vivi. Vivi tunanetra total. Sekarang usianya sudah 18 tahun. Oke, jadi Ibu Sri Muharani ini merupakan ibu dari teman penyandang disabilitas netra yaitu Vivi. Nah, Ibu kalau boleh tahu kegiatan Vivi sehari-hari ini ngapain aja ya, Bu ya? Kegiatan Vivi sehari-hari, kegiatannya itu dari boleh disebut dari Senin sampai Minggu. Boleh, silahkan Ibu. Kalau kalau dari Senin itu, hari Senin, Vivi mempunyai tugas setoran hafalan di Matlaul Anwar dengan Pak Ustadz Ahmad. Senin, kalau Selasa, Vivi belajarnya di Ustadz Haji Hamdani di Sungai Bemban. Kalau hari Rabu kembali lagi di Matlaul Anwar seperti biasa. Dari pagi hingga habis zuhur atau habis asar saya jemput. Kalau hari Kamis kembali lagi ke Sungai Bemban. Belajar lagi dengan Pak Ustadz Haji Amdani. Belajar khusus hafalan murajaah. Terus hari Jumat kembali lagi ke Matlaul Anwar. Dari pagi hingga habis asar atau habis zuhur. Pulang ke rumah. Itu Jumat dan Sabtu minggunya belajar dengan Pak Ustadz Lukman, khusus di rumahnya belajar hafiz juga dan tilawah. Wah, Jadi itu kesibukannya untuk belajar. wah padat juga ya Bu ya kegiatan Vivi sehari-hari. Nah, Alhamdulillah. kira-kira nih Bu, di balik kesibukan Vivi yang cukup padat ini, ada nggak sih Bu hambatannya dalam kegiatan dia berkegiatan Oh sehari-hari? ya, boleh saya tambahin lagi, tadi ada kelupaan. Bu, Setelah pulang dari Matlaul Anwar, kadang Vivi ke arah mah, masih ke arah mah untuk belajar juga di sana, untuk setor hafalan juga di sana di arah mah, terus sama belajar juga sama teman-teman di arah mah itu seminggu 2 kali. Itu setelah pulang dari setor hafalan dengan di Matlaul Anwar atau di Ustadz Hamdani. Nah, jadi di arah mah itu masih tetap Vivi di sana juga. Nah, oke, jadi tadi Vivi itu kegiatan sehari-harinya biasanya setor hafalan gitu ya Bu ya. iya, setor Nah, hafalan. udah sebanyak apa nih Bu atau sejauh apa sih Bu hafalan Vivi nih kalau boleh tahu? Alhamdulillah, insya Allah diberi kemudahan dan kuat hafalannya serta dilancarkan. Insya Allah awal tahun depan itu bisa diwisuda. Sekarang sudah menuju ke 26 juz. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya juga minta doanya semoga dipermudah, tidak ada hambatan dan kuat hafalannya serta lancar hafalannya. Masya Allah, jadi Vivi ini merupakan salah satu penghafal Al-Quran atau sedang dalam proses menghafal Al-Quran ya Iya. Bu ya. Nah kalau gitu selanjutnya langkah apa aja nih Bu? Kan Vivi tadi hafalannya kuat, terus juga menghafal Al-Quran ya Ibu ya. Kalau dari Ibu kira-kira nih selain itu tadi
menghafal tadi, kira-kira untuk prestasi Vivi yang lain ini apa aja nih Bu kira-kira? Alhamdulillah prestasi kemarin yang terakhir ya, yang terakhir sempat mewakili Kota Pontianak untuk mengikuti lomba apa MTQ tingkat provinsi. Jadi mewakili Kota Pontianak. Kemarin tuh Vivi khusus di Kota Pontianak ini juara satu. Jadi untuk ke provinsi itu mewakili Kota Pontianak, mengikuti cabang hifzil 5 juz. Alhamdulillah sih karena masih baru mengikuti hifzil, juara harapan 1. Sebelumnya sih memang biasa ikut MTQ tingkat provinsi, mengikuti cabang tilawah khusus cacat netra. Biasanya mewakili Kota Singkawang karena Vivi sekolahnya waktu itu di SLB Singkawang. Sudah berturut-turut itu alhamdulillah sih ada dapat juara, cuman masih belum juara 1. Masya Allah, keren sekali ya Bu ya prestasi Vivi, karena biasanya kita yang dengan tanpa disabilitas aja untuk prestasi seperti Al-Quran itu sangat susah, apalagi menghafal. Terus Vivinya udah juga sampai pada tahap MTQ tingkat provinsi ya Bu ya. Nah Bu, selanjutnya kira-kira nih, Ibu pernah terbayang nggak sih Bu bakalan punya anak dengan disabilitas? Kalau seingat saya dari dulu, dari saya masih kecil, remaja, dewasa, sampai saya menikah, tidak pernah sedikit pun saya terbayang untuk mempunyai anak disabilitas. Tidak pernah. Cuman kadang saya kalau melihat anak disabilitas, selalu saya sedih, itu aja. Sedih melihatnya gitu. Jadi tapi tidak pernah terbayang saya untuk mempunyai anak untuk terlintas di pikiran saya itu seandainya kalau saya memiliki anak disabilitas itu gimana, itu sama sekali tidak pernah ada terlintas. Oke, kalau gitu nih kan Ibu kebetulan ya Bu ya punya anak dengan disabilitas. Kira-kira langkah apa sih Bu yang Ibu lakukan untuk mendukung Vivi untuk kayak tetap percaya diri, tetap mau menunjukkan dirinya bahwa dia bisa. Itu gimana nih Bu langkahnya? Langkahnya gini, itu tergantung dari ibunya. Pertama itu dari ibunya. Jadi kita seorang ibu tidak boleh merasa malu dengan memiliki seorang anak yang disabilitas, yang berkekurangan maksud saya. Apalagi ini tunanetra ya, kita tidak perlu malu. Jadi kita anggap itu biasa aja, itu biasa. Karena itu kan sudah takdir ya dari Allah, sudah menetapkan bahwa kita yang dipercayai untuk membesarkan anak yang berkebutuhan khusus seperti Vivi kan tanpa direncanakan. Kita pun tidak ada yang mau memiliki seorang anak yang disabilitas maksud saya, apalagi yang tunanetra seperti Vivi. Jadi kita tidak boleh berkecil hati. Kita tetap semangat, tetap bersyukur, tetap ikhlas. Apa yang diberikan itulah yang harus kita jalani. Jadi dengan kita ikhlas dan bersyukur, segalanya akan mudah. Segalanya akan bisa kita laksanakan, tidak maksud saya ini tidak terbebani, maksud saya begitu. Jadi biasa aja. Jadi dengan kakak-kakak yang lain, dengan anak-anak yang lain, biasa aja. Yang penting anak-anak yang lain tidak merasa tidak merasa tidak mau bergaul dengan dia gitu kan, dengan Vivi walaupun tidak nampak, tidak mandang gitu kan. Jadi dari kitanya nih yang memberi semangat, yang memberi kepercayaan diri ke Vivi, ke anak-anak yang disabilitas ini. Jangan malah didiamkan, masuk misal gitu. Kalau ada dia mau keluar ya biarin aja keluar, sama-sama bergaul dengan anak-anak yang lain, dengan teman-teman yang lain. Jadi
dia itu merasa walaupun dia nggak nampak, jadi merasa dia tidak dibedakan dengan yang lain. Jadi kan percaya dirinya itu lebih tinggi dan tidak merasa malu, tidak minder dan tidak. Jadi keinginan ingin majunya itu lebih besar. Jadi tidak boleh kita halangi, maksud saya begitu. Masya Allah. Nah, kalau gitu nih Bu, kan tadi Ibu kayak dukung banget nih ya dengan Vivi, nggak beda-bedain, Mm-mm. tetap ngasih dia semangat. Kira-kira nih Bu, pernah nggak sih Vivi itu kayak semangatnya patah atau merasa minder itu pernah nggak Bu? Biasa sih minder, down, selalu aja bilang tidak bisa. Tapi saya selalu mengingatkannya, jangan selalu bilang tidak bisa. Kita harus berpikir positif, harus bilang bisa, insya Allah bisa itu pasti kita bisa gitu. Maksudnya jangan selalu bilang tidak bisa gitu kan. Dia pernah patah semangat mau belajar tilawah karena suka pales, suka lagunya belum dapat gitu kan. Tapi saya tetap semangat, suruh dia tetap semangat, latihan terus. Pisau wajah yang tumpul kalau diasah bisa tajam, saya bilang. Jadi kalaupun kalaupun orang bilang kita tidak bisa, untuk tidak bagus, tapi dengan kita belajar tekun istiqomah insya Allah kita tetap bisa, bilang gitu sama Vivi. Jadi insya Allah dia tetap semangat untuk belajar lebih giat lagi. Masya Allah, Ibu sebagai ibu yang punya anak dengan disabilitas cukup terbuka, cukup mendukung. Nah, kira-kira nih Bu, kan kita tidak menutup mata kalau masih ada sebagian orang tua yang punya anak disabilitas itu yang kayak menutup-nutupi ya Bu ya. Kira-kira nih pesan Ibu untuk ibu yang punya anak disabilitas lainnya itu gimana nih Bu? Pesan saya, kita tidak boleh merasa malu, itu aja pertama, tidak usah malu karena itu kan anak-anak kita tidak memang kita tidak terpikir untuk melahirkan anak yang berkekurangan, yang berkebutuhan khusus, tidak kita inginkan. Tapi kalau udah dikasih oleh Allah, berarti itu ada sesuatu yang Allah titipkan ke kita, yang Allah percayakan ke kita. Jadi anak ini kan mau dilahirkan, jadi mau dititipkan ke siapa? Berarti kan Allah sudah menitipkan ke kita, berarti Allah kan sudah percaya bahwa anak ini untuk dibesarkan oleh kita gitu. Jadi maksud saya, kalau ibu-ibu seharusnya banyak bersyukur. Ini rahmat dari Allah. Jadi kita harus menjaganya dan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan anak ini bisa menaikkan derajat kita. Yang penting kita merawatnya dengan sebaik-baiknya, dengan ajaran yang kita anut. Jadi gimana cara mendidiknya supaya dia percaya dirinya tinggi, supaya dia bisa bergaul dengan anak-anak yang lain, dengan anak-anak yang normal, bisa berdiri sendiri, bisa mandiri dan bisa sukses ya. Jadi ya tergantung dari dari tadi yang saya bilang tadi, seorang ibu. Jadi kita tidak boleh malu, kita tidak boleh terkecil hati, jadi tidak boleh putus asa. Kita harus tetap semangat dan ikhlas, dan jangan lupa berdoa agar dipermudah semuanya. Insya Allah Allah selalu mendengar apa yang kita doakan, yang terbaik untuk anak kita. Jadi jangan patah semangat dulu, jangan selalu bilang tidak bisa.
semuanya itu kan Allah yang mengatur. Kalau kita semangat dan berusaha dan banyak berdoa, insya Allah kesusahan pasti akan berakhir dengan kemudahan. Jadi pesan saya, kalau menghadapi anak yang disabilitas, jangan selalu bilang dia tidak bisa, dia tidak pintar, dia tidak dapat. Kita harus bikin dia semangat, bilang dia bisa. Harus menjaga agar dia kuat dan terus mau belajar, insya Allah Allah akan mempermudah semua itu untuk mencapai sukses. Itu aja, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya untuk pesan-pesan kepada ibu yang lain juga yang punya anak disabilitas. Mungkin tidak patah semangat dan kayak menerima itu adalah hal yang penting ya Bu ya. Selanjutnya nih, kira-kira tantangan apa sih Bu yang terberat menjadi seorang ibu? Tantangan menjadi seorang ibu yang memiliki anak disabilitas. Boleh. Ya itu tadi tantangannya. Ya, tantangannya tuh banyak sekali. Pertama dari orang-orang sekeliling. Ya, orang kan menganggap anak yang disabilitas itu bagusnya tuh di rumah saja. Toh kalau kemana pun ya tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, tidak bisa diandalkan lah gitu ya. Tapi itu semuanya salah. Maksud tadi tantangan Tantangan itu misalnya gini, misalnya kayak ada tetangga yang bilang, ngapain sih oh, dia? jadi tidak usah mikirin orang lain. Maksud saya tuh, jadi kita ini kan kita harus pikirin diri kita, anak kita tuh jalan lurus ya. Jangan mikirin orang lain. Tuh orang lain kan nggak beri kita apa-apa. Yang jalanin kan kita. Jadi kalau orang lain berpendapat baik, mengusulkan yang baik-baik, boleh kita dengar. Tapi kalau orang yang berkata tidak baik, yang mencemooh, itu jangan kita pedulikan. Maksud saya begitu. Jadi memang tantangannya banyak. Orang tuh selalu mencemooh untuk apalah, inilah, jadi itulah. Jangan kita pedulikan. Yang penting kan ini anak kita. Kita harus jadikan dia seorang anak yang sukses, baik dunia maupun di akhirat, dan di akhirat. Dan menjadikan dia itu anak yang soleh dan soleha. Jadi kita tuh harus percaya diri dari kita lah, dari ibunya lah nih, yang jadi bisa bikin anak kita tuh lebih percaya diri lagi. Jadi tantangan tuh kita buang jauh-jauh. Maksudnya tuh nggak usah didengar kalau tantangannya apa yang nggak baik, maksud saya gitu deh. Ya, tantangan karena bukan hanya disabilitas, setiap anak atau setiap kehidupan pasti punya tantangan ya Bu ya. Oke, terakhir nih Bu, kira-kira apa sih pesan Ibu untuk Vivi? Pesan saya untuk Vivi, tetap istiqomah. Jadi apapun yang Vivi ingin capai, Mama tetap dukung selagi itu membuat Vivi, menjadikan Vivi untuk mencapai cita-cita Vivi. Vivi ingin menjadi seorang Korea, Hafizah. Mama tetap dukung sampai kemanapun Vivi akan belajar. Mama tetap mendukung Vivi sampai Vivi mau kuliah. Mama pun insya Allah, yang penting Mama sehat, Mama akan dukung Vivi sampai kemanapun Vivi ingin mencapai cita-cita Vivi. Tetap istiqomah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, harus rendah hati, harus
sering murajaah biar kuat dan lancar hafalannya, jadi anak yang solehah, yang istiqomah. Mudah-mudahan Pipi bisa menjadi orang sukses, tercapai cita-cita, mau wisuda, mau pokoknya setinggi-tinggi lah. Pipi ingin capai, Mama tetap mendukung. Mudah-mudahan dimudahkan, insya Allah. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sungguh tadi cerita dari Ibu sangat luar biasa, apalagi semangat Ibu dalam mendukung Vivi. Mungkin sekian dulu wawancara dengan Ibu Sri Muharni, Mama dari Vivi. Oke, sekian dan terima kasih.